Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita membahas mengenai trailer terbaru dari Ironheart yang merupakan sebuah serial MCU selanjutnya yang akan mengisahkan tentang kisah Riri Williams yang merupakan gadis tercerdas di komik Marvel sebagai superhero muda yang terinspirasi dari Tony Stark alias Iron Man. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Jadi awalnya di versi MCU ini, Riri Williams udah pernah muncul di film Black Panther Wakanda Forever sebagai cameo, yang dimana dia adalah orang yang disewa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membuatkan sebuah alat pendeteksi vibranium di wilayah perairan. Tapi akhirnya usaha mereka berhasil dihancurkan oleh bangsa Talokan yang menjaga vibranium di daerah perairan tersebut. Dan akhirnya Riri Williams sebagai saksi hidup yang melihat itu semua dan memutuskan untuk membantu pihak Wakanda dalam berperang melawan bangsa Talokan atas perintah dari Shuri yang merupakan Black Panther kedua setelah mendiang kematian kakaknya T'Challa, dengan menciptakan sebuah armor yang terinspirasi dari sosok legenda di MCU, yaitu adalah Tony Stark alias Iron Man yang tewas di film Avengers Endgame kemarin ya. Di akhir film Wakanda Forever, Riri Williams memutuskan untuk pulang ke kota asalnya tanpa armor itu karena armor itu terbuat dari bahan vibranium. Jadi dia pulang dengan penjagaan pasukan Wakanda dan menerima legasinya sebagai superhero muda di MCU ini. Nah, sementara di versi komik, kisah itu adalah kisah yang begitu rumit dan juga sangat menginspirasi kepada para generasi muda di komik Marvel yang satu ini. Ironheart pertama kali muncul dalam komik Invisible Iron Man volume 2 isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 2016. Nama aslinya adalah Riri Williams yang merupakan seorang gadis yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Karena dari kecil berumur 11 tahun, dia udah masuk kepada kampus ternama yang bernama kampus MIT. Kampus yang sama yang pernah melahirkan seorang yang jenius seperti Tony Stark, Amadeus Cho, dan juga Peter Parker alias Spider-Man. Bahkan si Riri ini pernah mencuri sebuah suku cadang di kampus MIT untuk menciptakan sebuah armor seperti Iron Man di kamarnya sendiri. Dan ketika dia mencoba armor Mark I ini, akhirnya menarik perhatian dunia termasuk Tony Stark itu sendiri. Setelah kejadian di event komik Civil War 2 yang dimana akhirnya si Tony Stark ini udah mengalami sebuah koma, Riri Williams memutuskan untuk menjadi penerus Iron Man kedua, yaitu adalah Ironheart. Bahkan Riri ini menciptakan sebuah AI yang mirip sekali dengan Tony Stark untuk membantunya dalam misi yang berbahaya sebagai vigilante. Jadi itu adalah sebuah versi komiknya ya. Tapi di versi MCU sepertinya akan mengalami hal yang berbeda. Karena dari awal Riri ini gak pernah punya kontak langsung dengan Tony Stark. Bahkan dia menjadi Ironheart ini jauh setelah kematian Tony Stark dalam kejadian event Avengers Endgame. Oke, kali ini ya kita akan memberikan semua detail apa aja yang gue temukan di trailer Ironheart series yang satu ini. Riri Williams was a genius. So you in or out? Awal adegan dibuka dengan sebuah adegan Riri Williams yang mendatangi sebuah toko pizza terbengkalai yang bernama Desperados Pizza karena dia akan melakukan sebuah interview dengan seseorang yang dimana ternyata di trailer ini mengungkapkan bahwa seluruh produksinya dikerjakan oleh Ryan Coogler, sutradara yang pernah mengerjakan film Black Panther pertama dan juga sequel keduanya yaitu Wakanda Forever kemarin. Lalu ketika Riri masuk ke sana, tiba-tiba dia diberikan sebuah ujian yang dimana dia harus mencari sebuah cara untuk keluar di lift itu yang dipenuhi oleh asap yang mematikan. Dengan kepintarannya, Riri ini bisa keluar dari lift itu dengan mudah dengan cara taktis yang luar biasa sebagai teknisi paling jenius dalam bidang mesin teknologi. Dan terlihat di adegan itu ketika si Riri ini berusaha untuk keluar dari lift itu ya, kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang menyaksikannya melalui monitor kamera CCTV di lift itu, yang dimana mungkin saja kedua orang ini akan menyewa jasa Riri ini untuk membuatkan sebuah teknologi yang mahal untuk mereka. Jadi sepertinya di film Black Panther Wakanda Forever, Riri juga mendapatkan permintaan seperti ini dari pihak pemerintah Amerika Serikat
dengan alasan tugas kuliah. Padahal itu mereka gunakan sendiri demi kepentingan negara untuk mencuri vibranium dari pihak Wakanda setelah kematiannya mendiang T'Challa. Lalu kemudian sepertinya sih Riri ini akan berkolaborasi dengan seorang yang bernama Parker Robbins alias The Hood, yang dimana dia kemungkinan akan menjadi villain utama di serial ini. The Hood pertama kali muncul dalam komik The Hood isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2002 oleh Marvel Max. Nama aslinya adalah Parker Robbins yang merupakan kriminal kecil yang harus mengurus ibunya yang sedang sakit dan mencoba untuk bertahan hidup dari kemiskinannya. Ketika dia melakukan sebuah pencurian, dia membunuh iblis yang bertuntung merah yang bernama Nisanti, yang dimana iblis ini akan dikaitkan kepada iblis Mephisto yang juga muncul kepada serial yang satu ini, yang resmi diperankan oleh aktor yang bernama Sacha Baron Cohen. Dan dia akhirnya mencuri tuntung merah ini dan sepasang sepatu boot mistis di iblis ini. Setelah semua peristiwa itu, akhirnya Parker Robbins ini akhirnya menggunakan nama The Hood dan mulai menambahkan dirinya sebagai kriminal super dengan campuran kekuatan sihir dan juga kejahatan geng jalanan di kota New York tersebut. Nah, by the way, jubah tudung The Hood ini memiliki berbagai macam keahlian yang sangat mistis di dunia komik Marvel. Yang pertama, tudung ini memiliki kemampuan untuk bisa nggak terlihat alias invisible. Dan kedua, tudung ini bisa membuat penggunanya menjadi terbang ke angkasa dan juga melakukan levitasi. Nah, di sini The Hood akhirnya meminta bantuan kepada Riri Williams ini dengan harga yang sangat tinggi untuk membantunya mencuri sebuah alat canggih di perusahaan besar. Lalu kita beralih kepada logo Marvel Television dengan penglihatan yang sama di dalam helmnya Ironheart yang pernah kita lihat di filmnya Black Panther Wakanda Forever. Waiting to be acknowledged for your greatness. Something undeniable. Something Important. Give you the tools to help you carry out your vision. Like in life, I had to do some questionable things too. Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa di kampus MIT ini Riri kembali ke sana dan mengerjakan proyek armornya yang setelah ia buat di kampus tersebut. Dan terlihat dia memakai armor putihnya yang mungkin saja ini adalah armor Mark I, yang dimana modelnya hampir sama seperti model Iron Man Mark I dalam film Iron Man pertama tahun 2008 di gua tersebut. Dan ini juga menjelaskan kenapa si Riri ini gak mau bekerja di perusahaan yang begitu tinggi, karena dia udah beralasan. Setelah dia udah magang di negara luar di Wakanda itu, dia ingin membangun sebuah proyek armor canggih yang terinspirasi dari temannya Shuri agar dia bisa menjualnya sendiri tanpa ikut orang lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa si Riri Williams ini dan juga The Hood akhirnya berkolaborasi? Sepertinya di sini karena Riri ini membutuhkan sebuah uang untuk keperluan armor yang ia buat. Jadi dia ini terpaksa menerima sebuah tawaran dari The Hood untuk menerima tugas-tugas darinya. Nah, sepertinya The Hood ini akan memberikan sebuah misi kepada Riri Williams untuk mencuri sebuah barang dengan berkolaborasi dengan tim The Hood oleh para gangster yang ada di kota New York tersebut. Dan mereka berusaha untuk menerobos sebuah perusahaan besar yang bernama LNNL. Tapi perusahaan ini gak pernah ada dalam komiknya ya. Namun sepertinya perusahaan ini kemungkinan menyimpan sebuah teknologi canggih yang diincar oleh The Hood dan juga para kelompok kriminalnya. Makanya The Hood ini minta bantuan kepada Riri Williams untuk meretas sistemnya agar mereka bisa mencuri apa yang mereka inginkan di perusahaan yang sangat canggih tersebut. Dan by the way, company ini hampir sama seperti modelnya Stark Industries dalam film Iron Man pertama dan juga Iron Man kedua kemarin. Lalu kemudian kita beralih kepada Riri Williams dalam mengerjakan sebuah armor barunya, yang dimana kita bisa melihat ada armor besi berwarna abu-abu yang sepertinya ini adalah armor Mark II. Ya, anggap seperti itu ya, karena versi komiknya aja juga agak berbeda dari segi modelnya dan juga model helmnya tersebut. Karena armor Mark II ini ada beberapa kombinasi tambahan dari kaki dan juga tangannya yang jauh lebih besar. Yang sepertinya armor Mark II ini berfungsi dalam model pertarungan jarak dekat. Beda halnya dengan armor Mark I tadi, yang dimana armor itu berfungsi dalam segi uji coba teknologi dan hanya fokus kepada model penerbangan saja, mungkin ya. Bahkan armor ini akhirnya ia pakai untuk mengelilingi kota New York, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Tony Stark yang pertama kali melakukan tes uji coba kepada armor Mark III-nya di tengah kota New York di film Iron Man pertama. Dan tiba-tiba si orang tua Riri Williams dihubungi oleh kepolisian dan mereka menggerebek rumahnya tersebut.
Dan Riri akhirnya merasa bersalah karena dia percaya bahwa dia udah salah untuk berkolaborasi dengan pihak kriminal hanya demi uang untuk pembangunan armor Ironheart-nya tersebut. Maka dari itu, kemungkinan di serial ini akan menjadi sebuah serial MCU yang berbeda dengan penggabungan tema teknologi dan juga sihir. Yang jelas, kedua elemen ini sangat berbeda sekali dan juga sangat kontras di dunia komik bahkan di dunia superhero yang sekalipun ya. Something about this man. Kemudian Riri ini membuatkan sebuah AI hologram seorang wanita yang bernama Natalie untuk membantunya dalam mengerjakan sebuah tugas buatan armor Ironheart-nya. Yang dimana hal ini berbeda banget dengan versi komik, yang dimana Riri Williams menciptakan AI Tony Stark untuk membantunya. Dan sepertinya Natalie ini juga tahu bahwa Riri ini berkolaborasi dengan The Hood, lalu memberikannya sebuah peringatan bahwa Riri nggak tahu siapakah The Hood yang sebenarnya. Yang terlihat ternyata The Hood ini menghabisi beberapa orang dan menggunakan sebuah pistol yang berada di kedua tangannya. Lalu kita bisa melihat ada adegan di bagian punggung The Hood yang dimana ada sebuah perekaman mantra sihir yang terlihat seperti mantranya Doctor Strange dan juga mengeluarkan sebuah urat yang begitu mengerikan. Nah, sepertinya di adegan ini The Hood akan melakukan sebuah ritual untuk bertemu dengan iblis Mephisto tentang misi yang akan ia jalankan. Dan sepertinya The Hood ini adalah antek dari Mephisto, yang dimana ketika dia menjadi jubah iblis itu, Mephisto memberikan sebuah kekuatan dan kontrak untuk menjadi anteknya, sama seperti kontrak yang di-approve oleh Johnny Blaze alias Ghost Rider di komik Marvelnya dulu. Yang dimana Mephisto ini dari awal dia dilomorkan bahwa dia akan muncul di serial MCU Multiverse Saga. Tapi baru kali ini akhirnya MCU mengungkapkan bahwa aktornya adalah Sacha Baron Cohen, yang merupakan cast yang paling gokil dan juga pas untuk tokoh Mephisto yang akan muncul di versi MCU yang satu ini. Bahkan namanya udah di-mention di serial Agatha All Along episode ketiga oleh Jennifer, sang penyihir ramuan. The Damned, or an agent of Mephisto. Dan juga ada penamakan dari Ezekiel Stane yang merupakan putra dari Obadiah Stane, musuh utama dari Iron Man pertama. Yang kemungkinan di serial ini dia akan menjadi rekan dekat bagi Riri Williams dan bahkan dia punya bunkernya sendiri untuk segi penelitiannya. Ezekiel Stane pertama kali muncul dalam komik The Order volume 2 isu nomor 8 yang dirilis pada tahun 2008 silam, yang dimana dia adalah anak dari Obadiah Stane yang pernah menjadi pesaing bagi Tony Stark dalam Stark Industries-nya. Ezekiel tumbuh dengan kebencian terhadap Tony Stark dan juga menyalahkannya atas kematian ayahnya Obadiah Stane yang tewas dalam pertarungannya melawan Iron Man. Namun dia berbeda dari ayahnya, yang dimana dulu si Obadiah Stane ini fokus kepada penciptaan armor berat dan juga kekuatan senjata yang begitu besar. Nah, sedangkan Ezekiel ini memilih jalur bioteknologi dan juga augmentasi manusia. Alih-alih membuatkan sebuah armor besi, Ezekiel merekayasa tubuh manusia agar menjadi sebuah senjata hidup. Dan dia ingin membuktikan bahwa tubuh manusia ini bisa melampaui teknologi Stark yang pernah berjaya di masa lalu. Dan Ezekiel Stane mengatakan bahwa bunkernya tidak suram yang Riri katakan. Dan dia menunjukkan sebuah logo di bunker itu yang bertuliskan Life, Laugh, and Love, yang memberikan sebuah tanda kepada para penonton kalau dia bukan sebagai musuh utama dalam serial yang satu ini. Tapi entahlah ya, mungkin saja di serial ini semua otak di balik semua kacauan ini itu adalah si Ezekiel Stane yang merupakan anak dari Obadiah Stane yang pernah muncul di film Iron Man pertama kemarin sebagai bentuk sebuah balas dendam kepada kematian ayahnya terhadap superhero MCU ternama yang satu ini, yaitu adalah Tony Stark. Wow, gokil banget ya. Dan gue percaya serial ini akan menjadi sebuah serial MCU yang bertemakan sihir dan juga teknologi menjadi satu, dan juga akan mengeluarkan sebuah pakem yang berbeda dari fase MCU yang sebelumnya. Mantap, gokil ya. Tapi yang terpenting di serial ini, gue pengen tahu bagaimanakah wujud Mephisto versi MCU seperti apa. Karena dari awal dia diberikan berbagai macam fitnah oleh para fans semenjak serial
serial WandaVision. 4 tahun pak, 4 tahun ya. Jadi ya gue pengen tahu bagaimanakah wujud Mephisto yang akan tampil ke serial Ironheart yang satu ini. Dan semoga saja Mephisto bisa hadir di projectnya Avengers Doomsday. Karena lagi-lagi Dr. Doom juga ada masalah dengan Mephisto yang menjebak ibunya di dimensi neraka sampai sekarang ini ya. Wow, gokil sih. Gua pengen tahu bagaimana hasilnya kalau misalkan Mephisto bisa join kepada peperangan besar Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. My bunker's not shady. Would a shady bunker have that on the walls? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.